saling berfungsi ilmu, saling melengkapi di antara satu sama lain. Kalau ada kekurangan di atas apa yang saya sampaikan, bolehlah ditambah baik dari mana-mana orang yang ilmunya lebih tinggi atau lebih baik daripada apa yang saya. Jadi insya Allah untuk malam ini saya tidak berpanjang untuk bersama banyak. Paling pun dalam paling lama memang kali 5 menit. Sebelum kita memulakan apa ini, sesuai dengan ayat yang saya baca pertama tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yaitu setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maksudnya di sini kematian itu mau tidak mau tetap akan berlaku dengan kita. Jadi dalam suasana yang berlaku dalam keluarga ini dalam masa yang agak dekat, tidak terlalu jauh, pemergian di antara ibu dan juga bapak mereka ini, maka itu sesuatu yang perlu kita ribut sebagai manusia. Manusia perlu kita ribut dan pemergian. Tidak boleh ada rasa kesal, ada rasa kecewa, ataupun ada rasa kita protes dengan Allah Subhanahu Wa Taala kenapa begitu cepat. Sebab ajal ini bagaimana dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, apabila tiba ajal sesuatu atau seorang itu, maka tidak akan dapat diakhirkan walau sesaat dan tidak pula dapat dipersempatkan walau sesaat. Nah, seperti mana sekarang ini, minta maaflah kalau ada yang anti vaksin, ya, yang cerita sedikit soal vaksin. Orang tidak ambil vaksin karena takut mati. Yang sebenarnya vaksin ini tidak mematikan, tetapi ada kemungkinan dia boleh memudaratkan badan kita lah. Nah, itu pasti. Sebab kalau bilang mati itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sememangnya kalau dia mati pun terkena vaksin, memang itulah penyebab atas kematiannya. Nah, tetapi vaksin ini agak memudaratkan lah bagi bapak ini, badan-badan yang agak lemah, kurang kuat dan sebagainya. Itu tidak dapat dinafikan. Jadi jangan kita pada etika dalam diri kita, dalam hati kita bahwa vaksin itu mematikan. Bila vaksin itu mematikan, itu bermakna kita melawan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menidakkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengenai dengan ayat yang saya baca tadi. Jadi sahabat-sahabat yang berhormat Allah Subhanahu Wa Taala, kematian ini sesuatu yang pasti, dan semua manusia, tidak ada orang bilang jarang manusia yang bersedia untuk mati, kecuali golongan Cina lah. Orang-orang Cina ada yang sudah bersedia. Maksudnya bersedia macam mana? Lubang kuburnya sudah ada sedia. Yang lahir sudah di muka bumi ini ada sudah dia punya kubur. Sudah nasayan. Jadi kita ini orang Islam ini tidak adalah sampai begitu. Maksudnya kematian itu walaupun kita meyakini dia pasti, tetapi kita akan tahu bila, dan tidak ada persediaan yang kita buat. Sebab itu bila berlaku sesuatu kematian, tidak ada yang betul-betul bersedia. Maksudnya kalau kita ada anak-anak ini, anak-anak itu saling berjauhan. Dan bila berlaku kematian di dalam satu keluarga itu, maka anak-anak itu kalau yang berada di perantauan jauh di seberang darat sana, di seberang laut, maka peluang untuk pulang untuk menziarahi arwah tersebut adalah sangat tinggi. Nah, itulah yang katakan kita ini tidak dapat mengatakan kita ini sangat bersedia untuk menghadapi. Kalau kita tahu kematian itu dekat, sudah pasti kita sudah kumpulkan. Nah, kadang-kadang kalau dokter bilang kalau kita lah, Pak panggillah keluarga kamu, cari harapan, tapi ajal belum tiba, sembuh juga. Nah, ada pernah berlaku lah di Rosok ini. Kalau panggil sudah dia punya ahli keluarga, sudah panggil semua, kan lagi sembuh pula. Nah, jadi itu semua tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang dokter tidak respect pun dia akan meninggal, tapi meninggal. Nah, itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan kita. Jadi adapun apa yang kita buat pada malam ini cuma orang bilang perkara harus. Tapi kalau Wahabi bilang ini bid'ah, kalau kita tidak membid'ahkan. Amalan seperti ini bagus. Pengisian, bila ada pengisian seperti ini dapat pahala sunat.
bila kita jamu orang dengan kopi ataupun dengan apa saja, itu pun kita dapat pahala. Nah, jadi ahli keluarga yang ada ini, niatkan setiap pahala yang ada dalam majlis itu kita hadiahkan kepada almarhum dan almarhum, ibu dan juga bapak. Karena yang sebenarnya dalam kehidupan kita ini hanya 3 saja yang mampu membantu ini si mayat tadi. Yang pertama sekali apa dia? Amal jariah. Amal jariah ini sangat luas. Apa yang dikatakan amal jariah termasuklah kita menanam pokok buah-buahan ataupun pokok yang rendang, tempat untuk berteduh, ataupun termasuk juga bila orang berteduh di bawahnya, pahala itu akan mengalir dengan kita. Kalau ada buah-buahan, jangan orang Indo bilang jangan pelit, jangan kita kedeput. Simpan sedikit dalam niat kita bila kita menanam buah-buahan, burung kah, binatang kah, manusia kah, kalau dia termakan benda itu kita halalkan. Jangan sekali-kali kita bila nampak kita punya buah kurang dan sebagainya kita sumpah, oh mau buang nantian itu loh itu langsung dia dapat halal. Jadi maksudnya orang yang menanam itu dia tidak dapat langsung bahagia jadi akhirat sana. Jadi kita mesti tanamkan dalam diri kita untuk jangan kolit lah, jangan singot, jangan singot. Niatkan untuk sedekah. Dengan burung-burung pun kita dapat pahala. Kalau burung makan, jangan halang dia. Biar dia makan. Kalau ada pusing-pusing sana, jangan kasih sungguh lah. Allah agatin buah durian kok lah kayak nakan dan pusing. Tapi kalau terlalu banyak itu boleh lah. Tapi kalau sakan 1-2 buah itu kita belum muflis lagi. Oke. Tapi kalau sudah banyak itu lain cerita lah. Itu ada usaha dia lain. Maksudnya kita menitipkan ataupun menanam satu benda itu niatkan sedikit, bukan semua. Janganlah semua, kalau semua itu lain cerita, tidak untuk kita nanti. Dan tidak perlu kita istiharkan satu kampung. Oh itu ngelun, dan nanam mau kecil, saya berteman, jangan. Nanti habis itu, kita pun tidak dapat makan. Maksudnya di sini, bila ada orang ambil, kita halalkan. Yang kedua apa? Yang menjadi bekalan kita ataupun pahala mengalir itu apa dia? Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan. Nah, kita ada ilmu pengetahuan sedikit, kita ngajar sama orang, tidak semesti ilmu agama. Kalau ilmu agama ustaz-ustaz saja untuk, cikgu-cikgu saja untuk. Maksudnya di kalangan orang biasa juga ada peluang untuk mendapat saham. Ilmu apa saja? Ilmu apa ini cara ikat yang bagus pun itu pahala juga. Ilmu untuk kawinkan durian supaya dia jadi king pun ada juga dia punya apa ini orang bilang saham. Apa saja kita tanam kopi, kita ajar orang untuk buat kopi, tidak perlu beli kopi di kedai pun dapat saham. Jadi maksudnya ilmu yang dimanfaatkan ini tidak sepertinya ilmu agama. Kalau ilmu agama lagi lah, tapi ilmu yang lain itu juga menjadi saham kita di akhirat. Jadi jangan luki kalau ada ilmu sikit itu pada bikin sepotong ikan, ada orang kita tunjuk lah. Jangan luki. Coba korek ya, belajarlah di YouTube ya. Kalau belajar di YouTube kita tidak dapat. Tapi kalau kita ajar, tapi kalau dia guna salah guna, habis juga lah, pun salah juga kan. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga adalah doa anak soleh. Siapa dia anak soleh kita yang mendoakan ibu bapak kita. Bukan suruh orang lain untuk doakan. Doa orang lain ini kalau tidak ada di kalangan anak-anak dia, ini dia yang mendoa itu kalau menurut Imam Syafi'i tidak diterima. Tidak diterima. Mestinya di sana ada anak dia di sana. Itu sebab kalau buat satu majlis, kalau ada anak-anak duduk sama-sama doa. Kadang-kadang bila buat keduri macam ini kan anak-anak itu sibuk di dapur, anak-anak sibuk buat kerja dia kadang-kadang dia tinggalkan majlis. Jadi bila sampai baca doa itu dia dari sana. Jadi sebagai anak ini syukur alhamdulillah di sini dia
semua anaknya di sini. Aminkan. Yang paling diterima oleh Allah SWT adalah doa anak. Walaupun dia tidak membaca, dia mengaminkan doa yang dibaca oleh Tiko ataupun ketua tadi akan sampai. Jadi doa ini jangan kita amalkan dalam satu ini kalau mati hari ini 7 hari baru kita doa, tidak. Maksudnya tiap waktu sholat itu doakan. Allahumma gfirli warhamni waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu begitu sudah. Ataupun kalau tidak paham atau tidak tadi dapat baca yang panjang, Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu kalau tidak dapat tidak. Allahumma gfirli dzunubi, Allahumma gfirli dzunubi, Allahumma gfirli dzunubi waliwalidayya. Waliwalidayya itu merangkum ataupun merujuk kepada ibu bapak. Jadi doakan setiap masa, tiap lepas sholat, itu yang paling sampai doa anak-anak. Jadi itu sebabnya kita didik, kita buat anak-anak kita ini untuk senantiasa belajar supaya nanti bila ibu bapak kita sudah tiada, kita yang akan mendoakan. Kalau kita mengharapkan orang lain buat majlis seperti ini, kita tahu bila dapat kita buat kumpulan. Nah, macam sekarang ini 3 hari baru dapat kumpul. Mungkin selepas ini kalau ada mau buat yang macam 100 hari baru dapat kumpul. Jadi begitu lama dia menunggu sesuatu di akhirat itu, di alam barzakh, ada dalam kubur, terlampau lama. Nah, 100 hari baru datang ada sekiralah yakinlah kita berhijrah di satu tempat, contoh kita pergi Gauton sana, begini tempat hilo, jadi bakalan nggak cukup dan kurang. Jadi mungkin makanan asas saja yang kita buat di sana, ada beras, sayur mungkin kita boleh mungkin kolot sana. Tapi kalau kita mau rasa ayam di tengah di walau wara atau dana ada setiap minggu ataupun ada wadawa ada mulai nggak. Nah di pinatan nggak isan sebulan ataupun isan setahun. Jadi satu kerugian dalam diri kita atau bisa hasil. Jadi mila diri doa di kadang. Jadi kebiasaan lah kita pun pinamanombong di lagu kayak sama satu benda yang perubahan lah tapi mana itu. Ikut benda itu korundun itu macam itu tidak bagus, tidak boleh. Asik dulu tadi kita tahu ya. Benda itu bagus benda yang bagus itu kita pakai. Pakaian kok. Sambilan hari itu pun sayang juga. Kalau saya tidak buat mutu itu saya ambil. Mereka terkait mutu jadi tidak pala. Arabiah sesuai dan kuali penonton di luar oleh pernyataan terakhir. Tapi pernyataan yang korundun itu tidak boleh. Kadang-kadang kita punya kepahaman ini, kadang-kadang bawa kayu, kita mempapani bawa di rumah, sampai kuburan tidak boleh dibawa balik. Itu kan membazir itu. Nah, mana yang dapat kita pakai itu, kita pakai yang tidak habis pakai itu bawa pulang. Nah, berubah gitu. Kadang-kadang di kampung kita siapa bersuara, bijur itu jadi susah kalau ada membuat. Jadi maksud dari perubahan pakai salah di sebab arwah di sana itu yang sudah meninggal itu tidak apa-apa yang dia perlu di dunia ini, hanya doa saja dia minta. Dia tidak minta itu lanjang, ada kasih itu sana, dia tidak minta itu pakaian dia kasih sana, tidak. Kalau ada pakaian dia bagus-bagus kasih sedekah, lagi dapat. Itu keperluannya di sana, bukan keperluan yang ada di sini. Kita cari kopi lah, lepas itu ada kapil itu pada kayak memurikit na hila ikuan takoy. Inanon sangge ada mo na memurikit na kuan na lili. Kadang-kadang kita ini ang limpas ito maju ada lili. Ina ko kaloy ada dito manit lah. Ya. Ang lanan dito nga kadang-kadang may ladahay nga Islam na pa nga mula. Jadi sebagai orang Islam juga budaya seperti itu yang budaya kalau dapat uang buat, kalau tidak dapat pelan-pelan. Dengan buat rumah, buat bangunan itu tidak haram dalam Islam. Kalau di tanah umum haram, kalau di tanah sendiri makruh. Tak kemudian buat bangunan. Kita simin tinggi-tinggi begitu, pasti bikin atap semua itu
betul yang dikatakan bikin bangunan. Kalau di tempat umum, Pino apa kita ya? Jangan kita pikir generasi kita, generasi yang akan datang, umur dulunya kayak kalau kuburan yang kecil saja, penguburan tadi ada bangunan. Jadi kalau setakat simin biasa itu keliling itu tidak ada masalah. Sebab itu saya tidak ada pada Pino, dan itu nggak beli rombok. Tidak ada kiduan yang maju sungai yang baru, itu tidak ada masalah. Tapi sampai ke bangunan dari Cina itu dapat kata Muslim lah, kayak tapan sebagainya itu apa dia perlu itu. Dan paling bagus kalau kubur ini kan simpanlah batu tanam bunga, tanam rumput. Kalau ada rumput sana itu biarlah. Nah, kalau menurut hadis rumput itu berzikir kalau bunga-bunga yang jenis yang tahan itu tahan pada sebagainya itu bila kita siram-siram sana dia akan mendoakan. Jadi jangan kita buang. Nah biasanya membersih kuburannya lah, bersihannya itu. Bersihan. Nah, sepatutnya janganlah. Sebab itu harusnya kayu kagaya dari di lubang nih kayu. Kamu kalau beli suka-suka dari pedagang mesti buat apa di sana di semua. Tidak boleh. Jadi naruh tas kira boleh 5 menit kan lebih. Jadi mudah-mudahan menurut kita sampai udah nggak pesanan untuk diri sendiri itu yang paling dekat lah. Kalau lupa lengkap bila telinga ko paling semua. Jadi ano koy nanu yung napulot-pulot na kayo din nga. Ito mudah-mudahan menjadi ilmu ng pagdangan na pada. Ito din kehidupan di Kabantalan. Sunod pa din nga ako patarusan ko dinulungan ko sa daw ni patasan ng mga tulakon na. Jadi harap dibuatan. Soalan saja. Soalan pertama, saya mohon. Saya mohon, soalan. Pengkurang tempat membaca doa untuk dipakai kami silo walai ka lebuah kar tempat khas ka tutur. Adakah? Inilah soalan ko ito. Hindi na po tempat mo sa doa na nakagawa ko. Gumagawa ko pilay. Kaya yang lebih afdal dalam masa Februari 4 itu kayak itu masih berjalan kosan. Jadi anuan kaizinan tanong bos manutalaw magimpang dito yung tengah liwaris daw. Ay ito nga di tengah anak ko, anak ko kasaro ko kan amo ng mga doa. Sa kinada berharta ay mulahing ni kay iarwani kay nga. Kaya ano makaya na tang harta ko. Mga ijulit ay pag sumanda ka chonto lang kay. Ano no, bukas sa robot sa dakay ng mansin ka, bukas sa robot sa dakay tulong sa usaka. Ini itu orang itu dia begitu kan kasal mesti kaya itu. Cuma dia tidak mampu untuk berkomunikasi dengan kita lah. Pada lepas dia tenang tak papuan besok. Saya mau. Dia saya telinga sama dia lah. Soalan kedua, Jadi kalau ada apa nggak asal masalah tempat, nggak lebih afdol di tempat yang boleh. Apa soalan kedua? Harus soalan kedua. Soalan kuno pa nga berkaitan di mencabut rumput di tadi tidak jelas dibagi tahu dilarang kok diharamkan kok tidak digalakan mencabut rumput maksudnya di sekeliling itu ataupun di atas itu kuburan. Amoy ba sampai ka pwede ito may ada besar-besar yang mencabut itu pembersih kuburan. Kalau makan apa dibilang bersihan apa enggak? Aisyah ipo na yan arwah kada udah tutup gitu. Kan bila kami berzikir di tengah rumput, makhluk Allah ini semua berzikir termasuk waktu benda yang menangkap dia benda tidak hidup tapi sebenarnya waktu itu ya boleh semua ada waktu ya cuma lambat lah waktu pegang kodok subukon jadi dapat dengar bila dapat sebut apa iduan bersihan apa bersih nah esok pun yang tersebut
Siya po na yan. Bila mo ito ko lawati kuburan kayo, siramon ako di maniram na kabayan kayo. Dulu siramon ako di tanah mo. Tapi bila ada rumput, kita siram dia, bersumur itu ko tanaman-tanaman na rin siramon. Ini papahala na rin ko. Pabiyong tidak lah sampai dosa besar. Jadi bersihan Satu kerugian lah. tadi mau marsin apa dia nggak supaya bersihan 100% lah. Itu sebab sering-sering boleh lah di atas kuburan tuh. Kalau kita mau kasih bersih rumput, sama salah tapi ganti dah, tukar dengan bunga. Ganti yang tadi benda-benda hidup yang lain yang mungkin kelewatan kita. Tapi dalam masa yang sama, hikmah daripada tengah sakwa itu berpikir. Ini lebih Oke. paham ini ya, jelas ya. Ada persoalan? Sebelum kita mulakan lagi. Orang tayo rin naman pa rin, boleh tiduan na. Boleh tiduan na rin. Bapak nga, namun naman pa rin. Meron pa kinay pensioni. Susulan tangan dulu sih. Bisa apa? Sulok na rugi ka mo. Tiduan ang rugi ka na. Yang korek menziarahi kubur kan ini paling abdul. Habis kebanyakan raya ketiga lah, raya kedua lah. Contoh lah, paling abdul dan untuk menziarahi. Iti na po nagkahay kubur iti kayo sa wala niya, isa masado. Na konspirasi batit ko di ka daw, balik mo lang kung konspirasi. Iti waktu na berziarah di hari raya ini kayo. Ada ulama mengatakan tidak boleh sebab numpang timbul kesedihan, sedih yang kau. Tapi ada ulama mengatakan boleh. Terutama sekali di tengah anak itu masadu, ya satu masa kole na hari raya, kayo bisa masalah. Tetapi maksud pada memang tak boleh dengar. Gimana saat pada tiap hari kok tidak kadang-kadang. Kadang-kadang kapi talip-talip yang amumon pun melawat. Mampap dari hari itu memang tidak boleh lah. Tapi maksud pada bilang asaro atau melawat ang hari raya kalau buat itu. Hamil ya. Jadi berkaitan itu sengkira pemagaran, contoh dalam satu kawasan kuburan itu tidak pagar lah. Jadi katakanlah si waris jangan pagar kawasan yang kubur itu saja, tidak melibatkan kuburan lain. Diwajibkan macam apa itu lah di wasiat itu isi mati ini bertentangan dengan agama yang tidak wajib kita tunaikan. Maksudnya pada bila mau pagar apa tujuan? Jadi ini kemudian innamal a'malu binniyat. Apa tujuan kita pagar? Bilang mau kuat binatang buat, ada binatang buat kita no asal ikomen kay adita patu haram may pangupot. Asal siguro day try pakai dalam tidak no pang-asal na tiyadi. Jadi tidak keperluan. Jadi maksudnya bila ada sa keperluan tidak payah pagar. Sa bila pagaran ni nga pagaran biasa pagar gawain na pwede lang bilang video dia dito. Kada kaliran penggunaan dito. Maksudnya kalau pagar itu kalau ada keperluan itu boleh. Tapi asal ada keperluan ya na paling-paling pun tidak bermakna. Sa keperluan tidak sampai dosa. Di pagar di sinding di kamahal di tinno rin kayo. siapa pengetahuan Si Mino naging sinding di pagar kasi kay kuwan di nungyari di karang-karangan na. harap ako pengetahuan itu so. Kalau bila di talo. Ay, dapat ko sa pagya. Ekstra. Ay, dapat din. Katakan si Arwah meninggalkan kata, kata dalam bentuk nunun pala. Semada apa yang paling abdul, harta itu untuk dibagi-bagi kah ataupun kita sedekahkan kepada yang tertentu. Itu sistem paroy. Paroy na. Paroy dia nga magkikira ka din ng kamaya gitu. Hindi sa pagkira-kira di paroy. Contohnya dari dalam bentuk kawangan kah? Jadi apa yang kemenang itu di paling abdul supaya di
Bisa dapat sakam begitulah. Ay ka, hindi na pa isilbi ka, dia jadi harta pusaka. Jadi harta pusaka. Tapi sebelum dia jadi harta pusaka, pastikan semua hutang-hutang dia bayar dulu. Bayaran itu urusan lah, contoh lah urusan itu urusan jenazah dia beran bayar kes ka bayar cerita ka dari budaya kiroon pa nga tulakon jadi hapay talo dia na kami na harta pusaka dan harta pusaka itu wajib diparoin aksun pa nga kiroon bahagikan pada semua anak-anak tidak sama lah boleh juga aparay maksudnya aparay depende kung meron po asal aparay na okay di kalangan anak-anak semua ay sepakat lah anak-anak okay harap tisin itali mula di pengka sekian contoh lah 1,000 10,000 contoh jadi pura yung takoy okay mancadang na rin cadangan hindi soayan cadangan ataupun haray mancadang berkali hindi na po pisadakan mo ba setuju ngay asal setuju semua itu dikira sital nga amo na po studio sa lagi harap studio alam ko ni so ba benda itu tetap para-para Jadi melalui persetujuan di tangan anak ya. tangan ini paling po tangan anak Lagi palak ka na po yata. Lagi palak ka na po. pagi palak pada nga tetap ikut para ita bapa nga iti na po tawari sa ating nga kugisoyan at po nem amo ay ra amo ay ra kaya di bagian na po kugisoyan jadi paham ya Pak? Jadi maksudnya kira-kira di kita. Aron pa hindi saya tidak setuju kan kung nila di salita di pirang ya. Harap ko na di tiga upload di. Kecuali ibarang ni tapan mo tapan natisita. Contoh ng mga parita ka, tanah ka, yang sememangnya dia sudah waktu pasti daw ay natukar ngara. Contoh lah. Natanto na. Okay, ito po karitati nga. Yan o, buwan ko ito kaya. Jadi bila saya meninggal, contoh lah, itu tama daw kayo. Bila saya meninggal, jauh na kayo. Yang lain itu tidak boleh masuk campur sa urusan karita. Sebab ito nga, masa dikit, selesai. Tapi kalau tidak selesai, paghihawon di sangina di karita, paghihawon. Jadi last suara itu karita. Buat itu karita harga aja di kalau itu. Kami lu ko yung karita ni ayan yan tayar na. Do isin. Dia alam tarak. Kamu milad din eh. Paksa kita buat itu. Data na. Ini juga sariwet na lang. Kadang-kadang ihalan mo yung pinay kita sariwet. Ya. Saya isin pa kayo humon eh. Jadi syukur lagi dati tulong kadang-kadang kita po nga. Kain pa turon. Kadang-kadang ipiak isin sa ipiak isin na kaya out there. Jadi insyaallah Nililin rin wala yung takat bacaan nga tahnil